warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlawara, CGP Angkatan 11, Kabupaten Karimun. Baiklah, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Rahimah SPDI. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 0013. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik saya juga. Nah, hari ini Bu, kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan mengobservasi dan menginstruksi Ibu di dalam kelas ya. Kemudian ada tujuan dari kita melakukan observasi nanti adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran terbaik terhadap Ibu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya. Kemudian yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ini? Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama adalah peserta didik dapat memahami asmaul alim, kemudian dapat menunjukkan asmaul husna dengan benar. Kemudian siswa dapat menggambar kebesaran Allah melalui alam semesta seperti tumbuhan, hewan, dan yang lainnya. Itu saja yang saya. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Baik Bu, jadi pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau lakukan observasi nantinya? Area pengembangan yang saya gunakan, yang satu pengetahuan. Pengetahuan itu mencakup tentang lisan, tes lisan. Kemudian yang kedua keterampilan, dan yang ketiga observasi. Oke, baik, nanti jadi ada 3 nanti area pengembangan yang ingin Ibu lakukan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga observasi sikap ya. Oke, jadi itu area pengembangan yang ingin Ibu lakukan. Baik Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran nanti yang akan digunakan. Jadi strategi yang saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi dan disesuaikan dengan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kapasitas. Untuk modelnya Bu, Model saya menggunakan project dokumen. kemudian metode yang akan digunakan. Metodenya itu adalah menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, penugasan, dan ada sedikit ceramah. Jadi nanti Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kesiapan belajar murid, kemudian yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ada juga pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Kemudian untuk modelnya Ibu menggunakan project based learning, dan metodenya yang akan digunakan diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah ya. Oke. Apa saja media yang akan Ibu gunakan nantinya Bu? Saya menggunakan buku PAI yang kelas 2, kemudian proyektor, serta sarana yang mendukung lainnya. Jadi Ibu akan menggunakan untuk metode medianya, nanti Ibu akan menggunakan pembelajaran, proyektor, dan sarana yang lainnya yang mendukung ya. Oke, nah baik Bu. Jadi selanjutnya kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Jadi melakukan pembelajaran tersebut itu pada hari Jumat ya, di jam berbeda dan tempat.
Oke, jadi nanti Ibu akan kita akan melakukan observasi nanti pada hari Jumat, yaitu jam ketiga dan baik, nanti ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas, saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran itu ya. Kemudian setelah Ibu melaksanakan observasi, nanti kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan setelah observasi. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Mungkin hasil percakapan yang pertama mungkin mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, dan sudah saya persiapkan dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan kita hari ini. Jadi nanti dengan percakapan kita hari ini Ibu sudah memiliki gambaran ya media apa saja yang akan Ibu gunakan nanti di dalam proses pembelajarannya. Oke. Baik Bu, terima kasih atas waktu Ibu sudah meluangkan waktu ya untuk saya untuk kita melakukan percakapan observasi. Sampai jumpa ya Bu pada hari Jumat nanti ya Bu di dalam kelas. Saya akan melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian setelah itu kita akan bertemu kembali di percakapan observasi. Ya, terima kasih Ibu. Demikian percakapan hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua?
Ya, betul sekali lah. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah. Ada berapa jumlahnya? Ada 99 nama. Jadi hari ini kita akan mempelajari Asmaul Husna. Ya. Mempelajari Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajarannya, ayo lihat ke depan anak-anak. Yang pertama apa? Peserta didik dapat memahami Asmaul Husna Al-Alim. Yang kedua, siswa dapat menggambar kebesaran Allah melalui alam sekitar seperti tumbuhan, hewan, dan fenomena alam sekitarnya. Kemudian kriteria pencapaian tujuan. Yang pertama, peserta didik menyebutkan Asmaul Husna Al-Alim dan artinya. Yang kedua, peserta didik menyebutkan bukti Al-Alim. Yang ketiga, siswa mampu menggambarkan kebesaran Allah melalui pengetahuannya yang terlihat dari alam semesta. Kemudian apa yang kalian ketahui tentang Al-Alim? Ya, jadi Al-Alim itu artinya ada Allah Maha Mengetahui. Bukti-bukti Allah Maha Mengetahui. Apa contohnya yang kita lihat dalam keseharian kita? Adapun bukti-bukti pengetahuan Allah dapat kita lihat dalam keseharian kita, itu terdiri apa saja? Hujan, kemudian pohon, tanah, angin, batu dan matahari. Jadi bumi dan seisinya. Jadi itu adalah bukti bahwa Allah Maha Mengetahui. Oke. Baiklah, hari ini anak-anak akan Ibu berikan kerja kelompok, berikan tugas untuk kerja kelompok. Ya. Ini lembar kerja peserta didik. Kerja kelompoknya. Tugasnya adalah mengamati kebesaran Allah di sekitar
mengakui bahwa Allah itu maha mengetahui. Maka dari Tuhan diri kita berdoa seperti biasa dan ketua kelas menyiapkan kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Munawara, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karimun dari SD Negeri 0013. Nah, hari ini saya ditemani lagi oleh rekan saya Ibu Rahimah SPDI. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 0013. Nah, jadi beliau ini adalah rekan saya yang saya observasi di kelasnya. Terima kasih Bu. Nah, jadi di dalam percakapan pasca observasi ini saya akan bertanya kepada Ibu beberapa hal terkait dengan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan di kelas. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri terhadap performa yang Ibu lakukan tadi di dalam kelas? Menurut saya, apa yang saya lakukan tadi dalam proses observasi sudah berjalan dengan lancar, ya, meski masih terdapat kekurangan. Oke, jadi menurut Ibu, Ibu tadi sudah melakukan pembelajaran di kelas tadi secara lancar, meski masih ada kekurangan-kekurangan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Kekurangan yang sering dihadapi mungkin semua guru, ya. Kita masih ada beberapa siswa yang kurang ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif, sehingga pada proses pembelajaran tadi dirasakan kurang hidup karena tidak semua siswa fokus dalam pembelajaran yang diberikan. Jadi menurut Ibu tadi, siswa Ibu tadi kurang aktif ya di dalam pembelajaran yang diberikan. Ada siswa yang tidak mau terlibat di dalam proses pembelajaran. Nah, boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas Ibu? Baik, Bu. Nah, jadi saya mengamati tadi pada saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu melakukan strategi dan metode yang Ibu lakukan tadi itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan sebelumnya itu di percakapan kita di pra-observasi itu ya. Kemudian begitu juga dengan tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan, yang ingin Ibu capai itu sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan. Nah, sekarang bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Ya, tentu saja rasa senang. Kemudian memang yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi Ibu merasa senang ya Bu dengan nilai-nilai yang saya sampaikan tadi, karena Ibu merasa itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan sebelumnya. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan. Misalnya pembelajaran tadi, dalam pembelajaran tadi Ibu bisa memberikan konten-konten yang berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka.
kemudian juga media pembelajaran yang bisa ibu kembangkan, misalnya video-video pembelajaran tadi ibu berikan yang lebih menarik, ya. Kemudian harus sesuai dengan materi yang ibu berikan. Saya juga mengamati ibu tadi melakukannya belum memenuhi standar yang sebetulnya kalau kita menuju pada standar yang kita inginkan, ibu bisa melakukan lebih dari itu. Nah, bagaimana pendapat ibu? Benar Bu, saya menyadari dalam proses pembelajaran tadi saya masih banyak kekurangan yang saya lakukan dan masih belum sesuai dengan standar yang kita dulu. Jadi ibu sebenarnya bukan itu ya, tapi kekurangan tadi masih bisa dikembangkan mungkin di pembelajaran selanjutnya ya Bu. Nah, sekarang dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang oleh ibu yang akan ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa ibu nanti di area ini? Jadi untuk kedepannya saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Saya akan menyesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Jadi untuk pembelajaran berikutnya nanti ibu akan menyesuaikan, melakukan pendekatan yang sesuai dengan minat belajar mereka ya Bu, baik itu auditory, kinestetik maupun visual ya Bu. Jadi ibu akan menyesuaikan media-media pembelajarannya sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka ya Bu. Kemudian juga di media-media pembelajarannya ya Bu. Kira-kira kapan dan di mana dan siapa kira-kira yang akan membantu ibu dalam hal tersebut? Mungkin untuk waktu tepatnya belum dapat saya temukan, tapi akan saya lakukan. Jadi kapannya ibu belum tahu pastinya ya, tapi akan segera ibu lakukan secepatnya. Mungkin di pertemuan selanjutnya atau minggu depan gitu ya. Oke, baik ibu. Nah, pertanyaan terakhir ini ibu ya. Apa yang ibu dapatkan dari proses percakapan kita hari ini? Setelah proses observasi ini, saya lebih tahu tentang strategi-strategi apa yang baik untuk saya terapkan selanjutnya. Dan saya juga akan merancang media-media pembelajaran yang lebih menarik dari pembelajaran sebelumnya. Jadi setelah percakapan ini, setelah kegiatan observasi ini, jadi ibu lebih mengetahui ya Bu, apa strategi, metode atau media pembelajaran yang akan ibu gunakan di pertemuan selanjutnya. Nah, mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan nanti dapat terrealisasi dengan baik ya Bu. Kemudian ibu bisa meningkatkan lagi performa ibu di dalam memberikan pengetahuan kepada peserta didik ya Bu. Nah, jadi saya tunggu nih Bu nanti keberhasilannya ya, kapan ibu melakukannya dan semoga secepatnya bisa terrealisasi ya. Nah, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan, atas jawaban-jawaban Ibu hari ini ya, baik itu di kegiatan observasi maupun di kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih karena Ibu bersedia untuk saya observasi ya. Akhirnya selesai sudah serangkaian kegiatan yang saya lakukan, yaitu kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih kepada Ibu Rahima SPDI atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya Ibu. Oke,